Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen dan teman-teman yang saya banggakan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Anggi Manulang, Fiona Vika Putri, dan saya sendiri Intan Almasya. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai metode Sokratasi. Yang pertama yaitu uraian metode Sokratasi, yaitu suatu metode atau proses pemisahan suatu komponen yang terdapat dalam zat padat dengan cara penyaringan berulang-ulang dengan menggunakan pelarut tertentu, sehingga semua komponen yang diinginkan akan terisolasi. Selanjutnya yaitu pelarut ini biasanya adalah larutan yang bersifat nonpolar seperti metana. Pelarut tersebut akan diuapkan kemudian diembunkan. Embun hangat yang mengenai material padat akan menguapkan pelarut yang telah diembunkan, sehingga senyawa yang akan diekstraksi akan larut dalam pelarut dan dapat dipisahkan dari material asalnya. Berikutnya akan disampaikan oleh Fiona Vika Putri. Dalam beberapa penelitian, metode sortasi telah digunakan untuk mengekstraksi berbagai senyawa, seperti minyak biji alpukat yang memiliki potensi kandungan antioksidan. Metode ini telah ditemukan memiliki rendemen yang tinggi, yaitu 33–35% daripada metode fluida, superkritis, dan destilasi uap. Dalam penelitian lain, metode sortasi telah digunakan untuk mengekstraksi ekstrak daun matoa dan daun sirih merah. Hasil sortasi dipakatkan dengan menggunakan rotary evaporator dengan suhu 50 derajat Celcius, bertujuan untuk menghilangkan pelarut sehingga didapatkan ekstrak kental daun sirih merah. Ekstrak yang dihasilkan berwarna hijau coklat kehitaman. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Anggi Manulang. Prinsip dasar coklat ekstraksi 1. Pelarut panas. Pelarut dipanaskan sehingga menguap dan mengalir ke atas menuju timbel yang berisi sampel. Ekstraksi berulang, pelarut menetes ke bawah dan melarutkan senyawa yang ada di dalam sampel, kemudian siklus ini berulang beberapa kali. Yang ketiga, pemisahan efektif. Proses ini memungkinkan ekstraksi senyawa target secara efektif dari matriks sampel. Komponen utama alat coklat 1. Labu dasar bundar, tempat pelarut dipanaskan dan dididihkan. Yang kedua, tabung coklat, tempat sampel ditempatkan dan diekstrak oleh pelarut. Yang ketiga, kondensor mengembalikan uap pelarut yang menguap ke dalam tabung coklat. Tahapan proses ekstraksi coklat 1. Pemanasan. Pelarut dipanaskan dalam labu dasar bundar hingga mendidih dan menguap. Yang kedua, kondensasi. Uap pelarut terkondensasi di kondensor dan menetes ke dalam tabung coklat. Yang ketiga, ekstraksi. Pelarut melarutkan senyawa dari sampel yang ada di dalam tabung coklat. Siklus ulang. Proses ini berulang hingga ekstraksi senyawa target dianggap cukup. Baik, selanjutnya untuk kelebihan dan kekurangan akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Fiona Vika. Metode ekstraksi sortasi memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan dalam aplikasinya. Kelebihan metode sortasi antara lain dapat digunakan dalam skala besar, keamanan kerja dengan alat ini lebih tinggi, lebih efisien tenaga, dapat menghasilkan ekstrak yang lebih pekat, dan dapat digunakan untuk mengekstraksi senyawa yang memiliki kelarutan yang terbatas dan dapat menghasilkan rendemen yang tinggi. Namun, metode sortasi juga memiliki beberapa kekurangan, seperti proses ekstraksi dapat berlangsung dalam waktu yang cukup lama, senyawa yang bersifat termolabil dapat terdegradasi karena ekstrak yang didapat terus-menerus berada pada titik didih. Proses ekstraksi dapat memengaruhi kualitas simplisia, dapat menghasilkan ekstrak yang memiliki kadar air yang terlalu tinggi, serta dapat menghasilkan ekstrak yang memiliki kandungan kimia yang tidak stabil.
Berikut referensi yang kami cantumkan. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.